Salam bahagia dan sehat serta semangat buat kalian yang masih terus berjuang. Balik lagi dengan channel horor Dongeng Datu Mulyono dengan kisah kali ini berjudul Rumah Sakit Asia. Malam gerimis, masih enggan berganti, mendung saja. Gontai, kabut menutup buram dinding bangunan yang sudah puluhan tahun tanpa penghuni. Letak bangunan ini tidak jauh dari pusat kota, namun menjadi baik jika alamat dirahasiakan agar tak dijadikan kepentingan sepihak yang membahayakan. Rumah Sakit Asia adalah singkatan dari Rumah Sakit Asih dan Anak. Sudah kira-kira 50 tahunan rumah sakit ini dibiarkan begitu saja. Dindingnya berwarna coklat kehitaman. Tidak ada coret-moret, hanya berserak botol bekas serta dipagari alang-alang dan rumpun putri malu. Bahkan untuk masuk ke dalamnya, kita mesti berhati-hati jika tak ingin bagian tubuh ada yang terluka karena duri atau ranting tajam. Banyak pasien yang mati atau hilang di dalam sana. Berdasar keterangan keluarga, salah satu korban yang mati di dalam rumah sakit, dia selalu bilang melihat kepala pocong di pintu ruangan. Begini ceritanya. Di malam sebelum pagi berkabung bagi keluarga Arianto, pasien yang melihat keangkeran, burung hantu berbunyi tanpa henti. Angin pun seolah mengendap-endap. Mata Arianto yang kosong memandang keluar melalui gorden jendela yang bercelah. Adik saya orang yang lemah jika berhadapan dengan sosok astral. Jika sehat, maka dia pasti sakit, kata Miniati, salah satu keluarga korban yang mati karena tumbal pemilik rumah sakit. Menurutnya, sejak awal masuk rumah sakit itu, adiknya biasa saja. Namun Arianto berubah drastis ketika memasuki hari kedua. Dia kerap tertawa sendiri dan saat ditanya, jawabannya mengarah penasaran dan ketakutan bagi yang mendengar. Kami benar-benar tak habis pikir dan langsung merinding. Dia tertawa sebab melihat anak kecil yang amat lucu sedang menggodanya, pungkas Miniati. Mula-mula keluarga Arianto tidak menghiraukan. Mereka justru mengira Arianto hanya mengigau karena efek sakit. Jadilah Arianto kian diganggu sosok peliharaan yang memang berkeliaran di sana. Suatu malam yang mengerikan pun memberi tanda sebelum gelap paling dahsyat. Suasananya gerimis dan anehnya bunyi tekukur entah dari mana, seperti menyanyikan malam sedih di sekitar ruang Arianto. Semua orang yang ada di sana merinding, sedangkan pandang Arianto mengarah keluar jendela. Sesekali juga mereka mendengar suara perempuan
tertawa, lalu menangis. Meski tidak begitu jelas, Miniati sudah menduga ada yang tidak beres dalam ruangan yang ditempati itu. Terlebih, Arianto menangis ketakutan sembari menunjuk-nunjuk celah dari gorden jendela. Beberapa menit kemudian, mata Arianto memutih, lalu tubuhnya mengejang. Dari situ, Miniati merasa Arianto diganggu makhluk gaib. Arianto tak pernah kejang, apalagi matanya sampai memutih. Meski tengah tak berdaya, dia juga tak pernah mengigau. Baru malam yang dianggap keluarganya keramat itulah Anto seperti sangat ketakutan ataupun kesakitan. Miniati tak mau adiknya terus-terusan terbaring di rumah sakit Asia. Dia ingin membawa pulang adiknya segera. Akan tetapi, pada siang sebelum malam mencekam terjadi, tak satupun dokter spesialis datang. Akhirnya, Arianto mesti lebih lama berbaring di dalam ruang horor. Suara ayam yang biasanya tak gaduh pun terdengar kala pukul 10 malam. Beruntungnya, Miniati telah membawa orang yang mengerti kegaiban. Fokus orang itu bertasbih sembari memejamkan mata dan sesekali berbisik kepada Arianto. Sadeli namanya. Kang Sadeli mengatakan banyak sosok astral yang ingin membawa Arianto. Kami semua disuruhnya membaca Yasin karena malam itu adalah yang ditunggu makhluk gaib, tutur Miniati yang matanya mulai berkaca-kaca. Kembali ke cerita peristiwa orang pintar menolong Arianto. Pohon-pohon di luar pun seperti terdampak pertarungan antara Kang Sadeli dengan sosok astral peliharaan pemilik rumah sakit. Suara dan gerak pohon-pohon di halaman belakang kamar Arianto seperti bergoyang dan bergemuruh saat hujan badai. Padahal Miniati melihat jelas pohon lain di halaman rumah sakit Asia tak ada yang bergerak. Kecuali Kang Sadeli, semua orang yang ada di kamar Arianto menangis melihat kejang dan mata pasien itu seolah akan keluar. Yang lebih membuat keluarganya ketakutan ialah suara mengorok Arianto yang menandakan dia sedang antara hidup dan mati. Sambil bertasbih, Kang Sadeli melempar beberapa butir garam ke arah langit-langit dan jendela. Suara geraman gundurwo menggetarkan ruangan. Seorang bayi yang sedang lelap di pelukan ibunya menangis ketakutan. Setetes demi setetes darah keluar dari bibir Kang Sadeli. Dia menyerah lalu mengatakan, Arianto tak dapat diselamatkan. Kalian mesti segera mengurus jasadnya agar hal buruk tidak terjadi, baik bagi yang masih hidup maupun roh almarhum. Begitulah cerita Miniati yang mengulang perkataan Kang Sadeli malam itu. Keluarga Arianto sempat bertanya-tanya dengan Kang Sadeli tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam ruangan itu. Akan tetapi, Kang Sadeli enggan menceritakan di tempat yang sama. Dia baru membuka misteri ini
setelah jasad Arianto telah dikuburkan. Bukan hanya Gundurwo dan anak kecil yang mengajak Arianto, sosok pocong pun telah berdiri di depan pintu dan memerhatikan tiap gerak adik Miniati itu. Matanya yang hitam dan kemerahan menatap Arianto. Kang Sadeli bilang kepada kami, rumah sakit itu sengaja dibuat untuk melancarkan pesugihan pemiliknya, kata Miniati. Hampir semua sosok astral ada di sana. Kamar mayat adalah ruangan untuk memberi sesembahan kepada semua peliharaan. Setiap malam-malam tertentu, makhluk gaib selalu menggerayangi jasad-jasad tersebut untuk kemudian mengejawantahkan wujud mereka. Lagi pula bukan hanya Anto yang menjadi korban. Pantau misteri berhasil menemukan keluarga dari satu orang pasien yang selamat dari malam-malam mencekam di ruang rumah sakit Asia. Namanya Karyono. Waktu itu dia menemani istrinya yang melahirkan di rumah sakit Asia. Sejak awal, dia yang juga seorang indigo telah merasa aura buruk ketika menginjakkan kaki ke dalam pagar rumah sakit Asia. Akan tetapi tak mungkin berpikir, apalagi mengurungkan niat, sebab sang istri telah meronta. Saat dia berusaha berdoa dalam ruang kosong yang tujuannya untuk meminta keselamatan persalinan, terasa di tengkuknya napas panas sosok astral. Dia tersendak lalu menoleh ke belakang seraya tangan kanannya meraba-raba leher bagian belakangnya. Namun tak terlihat siapapun. Akan tetapi kekosongan itu tidak berlangsung lama, karena ketika dia menoleh ke arah pintu, terlihat sosok perempuan berjubah putih panjang terbang keluar pintu menuju ruang istrinya. Karyono adalah laki-laki yang sangat menyayangi istrinya. Dia lebih memilih dipecat dari kantor demi menemani sang istri melahirkan. Karena itu juga, dia tak berhenti berdoa di sepanjang perjalanan menuju ruang perawatan sang istri. Tapi langkahnya terhenti ketika berjarak 5 meter dari pintu. Dia melihat kuntil anak yang rambutnya selantai dan tingginya nyaris menyentuh langit-langit. Sosok itu berdiri menatapnya. Kuntil anak itu mengetahui kekuatan Karyono. Dia terlahir sebagai orang yang peka terhadap makhluk gaib, dan dia juga mempunyai bakat mengusir kengerian sosok astral. Kuntil anak berjubah putih, bermata merah dan rambutnya sangat berantakan itu berdiri menghadapnya. Tujuan sosok itu mengusir Karyono agar tidak melindungi kekasihnya. Tentu saja sosok astral itu ingin bayi yang sedang digendong istri Karyono. Akan tetapi Pareja tetap tenang dan berjalan menembus sosok astral. Air yang masih menempel di beberapa bagian tubuhnya melenyapkan kuntil anak. Namun kepergiannya tidak senyap begitu saja, melainkan diiringi suara tawa cekikikan
yang menakutkan beberapa penghuni rumah sakit Asia, termasuk beberapa suster yang berjaga. Karyono hanya menceritakan hal itu. Alasannya daya ingat yang terbatas, sebab kejadian yang dialaminya ini sudah berlalu berpuluh tahun lamanya dan banyak juga yang telah diurus. Akan tetapi, dia sempat mengatakan ketika di dalam ruang perawatan, istrinya selalu gelisah dan menanyakan keselamatan sang bayi. Istrinya bermimpi ada banyak tuyul yang merangkak di bawah ranjang bayi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk segera meninggalkan rumah sakit Asia. Meski belum begitu sehat, Karyono membawa pulang sang istri. Alasannya lebih mudah merawat kesehatan bayi dan istrinya di rumah mertua. Belum puas dengan keterangan dua saksi yang pernah melihat dan merasakan kegaiban di sana, Pantau Misteri mendatangkan paranormal untuk mengetahui sesuatu yang telah terjadi di dalam gedung terbengkalai tersebut. Kami meyakini ada suatu hasrat kekuasaan terhadap harta dan manusia. Lek Karmin menabur garam ke dalam sebotol air mineral. Basuhnya air campuran tersebut ke sekeliling pintu masuk rumah sakit Asia yang telah usang, kusam, dan muram. Betapa tim Pantau Misteri terkejut melihat gumpalan asap yang sekejap menghilang. Lek Karmin mengatakan, meski pemilik tempat ini sudah mati, akan tetapi sosok astralnya masih menetap. Itu karena tidak ada yang berkenan memelihara mereka, sehingga tersesatlah sosok-sosok itu tanpa majikan dan makanan yang dianggap mewah. Kalian mesti berhati-hati, jangan biarkan pikiran mengembara jauh. Fokuskan pikiran kalian, ujar Lek Karmin sesaat sebelum kami masuk ke dalam rumah sakit. Tiap dinding rumah sakit berwarna hitam dan beberapa terkena bercak lumpur yang mungkin disebabkan oleh hujan. Sawang-sawang dan sarang laba-laba serta kotoran hewan dan sampah berserak di seluruh lantai. Akan tetapi, bukan itu yang menyeramkan. Waktu sudah pukul 10 malam saat kami masuk ke dalam area rumah sakit. Suara gesekan, seperti orang menyapu, terdengar jelas. Tak hanya itu, derap langkah bersepatu juga terdengar. Namun, yang paling menyeramkan adalah suara bisikan dan embusan napas ketengkuk 4 orang tim Pantau Misteri. Salah satu ahli kamera kami sampai tak bisa berjalan ketika melewati ruang bayi tabung. Tak lama kemudian, dia pingsan sehingga kami mesti menghentikan penelusuran alias penyisiran. Kami mesti mengurungi niat untuk menyisir seluruh ruang yang berada di lantai 2. Fokus penelusuran hanya dalam lantai 1. Ujro, begitu dia biasa kami panggil, menjelaskan saat telah sadar dari pingsan. Dia melihat bayi melayang seolah menuntunnya memasuki ruang-ruang masa lalu. Dalam rumah sakit itu, banyak orang yang menangis di depan jasad bayi
atau ibu yang baru melahirkan. Akan tetapi, di depan pintu ruang tempat orang-orang menangis, terlihat banyak sosok astral, begitupun di dalamnya. Kalau saja itu kenyataan, udah gua muntahin semua isi perut ini, tutur Ujro. Sosok astral yang dilihatnya benar-benar menjijikan. Gundurwo yang tingginya seatap selalu meneteskan liur karena taringnya yang berwarna hitam kecoklatan, begitu panjang, nyaris menyentuh lantai. Lain dari itu, sosok tuyul yang kepalanya penuh benjolan selalu menjilat-jilat lantai. Lidah tuyul itu panjang dan selalu ngeglewer. Cukuplah, cukup. Pokoknya gua gak mau ngelanjutin. Ujro menghentikan ceritanya, meski kami memaksanya untuk terus bercerita. Kami langsung menanyakan klinik masa lalu rumah sakit ini kepada Lek Karmin. Dialah orang yang mampu menerawang jauh ke belakang. Akan tetapi, dia terpental saat ingin berujar. Entah karena tubuhnya yang terpental kencang menumbur dinding, atau sebab dahsyatnya power gaib. Darah segar mengucur dari mulut, hidung dan telinga Lek Karmin. Kami semua berlari membopongnya keluar melewati sampah dan tanah. Lek Karmin tak sanggup berkata-kata. Perkataannya tergagap sebagaimana orang yang napasnya teramat sesak. Kami turut berbelasungkawa atas kematian Lek Karmin. Akan tetapi bukan berarti penelusuran ini berhenti. Kami terus mencari narasumber yang berkompeten menceritakan asal-usul rumah sakit ini. Dan bertemulah kami dengan sekretaris direktur rumah sakit Asia. Namanya Tania. Saat kami menemui, dia sudah berusia 60 tahun. Namun dia masih sehat, hanya kulitnya sudah mengeriput dan jalannya agak bungkuk. Sudah sejak 25 tahun ia bekerja di sana. Namun dekat dengan direktur rumah sakit yang merupakan anak dari pemilik bangunan tua itu. Baru ketika usianya 35 tahun, tepat saat dia menyelesaikan S2 dan diangkat sebagai sekretaris rumah sakit Asia. Tania sudah tidak kerasan menyimpan cerita mistik yang ia lihat dan ketahui secara pasti. Dia sering melihat sang direktur bertengkar dengan sang ayah yang merupakan pemilik rumah sakit itu. Pertengkaran di antara mereka adalah perihal bapak yang mengharuskan sang anak untuk menjadi penerusnya, memelihara sosok astral demi kekayaan keluarga, sedangkan sang anak enggan mengetahui apalagi sampai harus terjerumus klinik. Perseteruan ini selalu terjadi setiap sang ayah masuk ke ruang direktur. Tania yang bekerja di sebelah ruangan mereka dan hanya di sekat pintu kaca pun selalu mendengar. Direktur rumah sakit selalu menolak permintaan ayahnya. Namun sang ayah naik pitam hingga nyaris menamparnya. Kalau saja jantungnya tak berhenti, maka tangan berbulu hitam sudah menyakiti pipi lelaki yang saat ini keberadaannya entah di mana. Entah karena merasa muak dengan kelakuan sang ayah, atau karena merasa
tak ada yang dipercaya. Sang anak justru meninggalkan ayahnya yang tersungkur di atas karpet alas lantai ruang direktur, sampai ayahnya dinyatakan meninggal dan rumah sakit dinyatakan bangkrut, serta karyawan kehilangan pekerjaan. Dia belum juga kembali. Setelah kematiannya, direktur kami tak pernah kembali. Ada yang ngomong dia pergi ke luar negeri. Ada pula yang mengatakan dia bunuh diri, pungkas Tania. Rumah sakit ini masih beroperasi ketika awal kepergian direktur dan kematian ayahnya. Namun ketika itu juga Tania dan pegawai yang lain merasakan gangguan gaib yang begitu kuat. Tania sampai takut untuk ke kamar mandi jika hanya sendiri, apalagi ketika bekerja sampai malam. Dia pernah dikagetkan sesosok pocong bermata merah yang seolah mematung di belakangnya. Itu terjadi ketika dia sedang bercermin di kamar mandi. Yang dia mampu hanya menutup mulut dan mata. Akan tetapi, pocong belum pergi, justru menggeram dan seolah berbisik di telinganya. Jelas Tania pingsan, namun sungguh disayangkan karena dia kebangun justru pada dini hari. Kendati kepalanya masih pusing, akan tetapi dia buru-buru terbangun. Walau jalannya sempoyongan dan masih meraba dinding, namun dia tetap keluar ruangan. Memang di sana masih ada pasien dan perawat. Tapi itu dini hari, yang pasti suasananya sangat sepi dan tampak jelas pohon-pohon rindang dari selah jendela dan jeruji tak berkaca celah dinding. Tania yang terus berjalan menuju ruangnya dan ingin segera membereskan semua barang-barangnya untuk segera pulang. Justru mendengar cekikik kuntil anak. Sampai-sampai dia terus mencari ponselnya yang padahal tergeletak di atas meja kerjanya. Baru saja dia menggenggam ponsel, akan tetapi pintu ruang kerjanya tertutup terbanting hingga suster jaga mendengar dan langsung berlari ke ruangan Tania. Seorang suster kaget karena mengetahui sekretaris rumah sakit Asia belum juga pulang, sedangkan subuh nyaris berkumandang. Tania yang merasa didekati malaikat penolong pun langsung berlari untuk kemudian memeluk suster tersebut. Tania yang menangis seraya memeluk suster jaga langsung menceritakan semua ketakutan yang dialami. Sekilas sang suster terkaget ketika mendengar cerita Tania. Seraya mengelus rambut seniornya itu, lalu menuntunnya duduk, sang suster pun menceritakan kisah seramnya juga. Nama suster ini Mariana. Dia gadis 25 tahun waktu itu. Bagaimana bentuk wajah? Orang tua hingga pacarnya bukanlah hal penting untuk diceritakan pada kisah ini. Terpenting adalah dia yang melihat perempuan berambut berantakan yang matanya sangat merah melotot kepadanya, sedang tergantung seolah orang bunuh diri di atas plafon salah satu ruang bersalin. Ketika itu, Mariana sedang piket malam dalam suasana berhujan dan sepi. Jam di lengannya
menunjukkan dini hari segera pergi. Akan tetapi, air seni seperti menendang, meninju kantung kemihnya. Pergilah dirinya ke toilet untuk segera membuang kotoran berwujud air. Saat dia ingin keluar dari kamar mandi, lampu seluruh ruang itu berkedip-kedip dan suara-suara misterius yang tak ia mengerti terus terdengar, seolah suaranya berasa di segala penjuru ruang. Plung, suara sesuatu jatuh ke dalam baskom. Dan seketika itu pula, seluruh lampu ruangan mati. Mariana meraba-raba rambut hitamnya yang terikat. Dia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Amis, katanya. Tapi dia hanya melihat 2 selingkar hitam yang berada tepat di atas kepalanya saat seluruh lampu toilet mati. Tidak berselang lama dan masih dalam keadaan heran, lampu-lampu kembali berkedip. Mula-mula penglihatannya belum jelas karena yang dipandang masih sebatas 2 bola berwarna merah serta rentetan warna hitam yang menyerupai sapu ijuk. Mariana sungguh menyesal karena tidak segera meninggalkan toilet ketika penglihatannya masih samar. Karena rasa penasaran yang begitu dalam, maka dia melihat sosok kuntil anak gantung diri. Mariana menoleh ke belakang. Lidah panjang sosok itu nyaris menyentuh punggung Mariana. Mariana bergidik ngeri karena mata nyalang yang pinggirannya berwarna merah fokus memandangnya. Lain dari itu, darah keluar dari rambut sosok itu. Saya langsung berlari meninggalkan rumah sakit. Karena hal itu juga saya dimarahi rekan kerja dan kepala divisi, bahkan menerima surat peringatan. Pengakuan Tania menceritakan kejadian seram yang menimpa Mariana. Tania sendiri tidak mengetahui tentang pesugihan apa yang dilakoni pemilik rumah sakit Asia. Yang jelas, selama dia bekerja di sana, sudah ribuan orang melahirkan di sini. Akan tetapi, kurang lebih ada 500 bayi meninggal karena dirawat di sana. Sedangkan ibu yang mati karena melahirkan di sana juga ada 500 orang. Tania dan Mariana tidak banyak bertanya antara mereka masing-masing tentang kengerian di tempat mereka bekerja. Mereka hanya saling menatap dan memeluk atas kengerian yang terjadi pada kala itu. Sama seperti kami yang mendengar klinik rumah sakit penuh misteri.